Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Saat makan siang, Haira masih terus menanyakan kepada Permata siapa yang mengantarkannya pulang kemarin. Jelas sekali Permata menyembunyikan sesuatu darinya. Haira punya sifat penasaran yang tinggi, hidupnya seakan tidak tenang kalau belum menemukan jawaban dari pertanyaannya. Lagian apa susahnya sih Permata mengatakan siapa pemuda itu? Lebih mudah kan ketimbang dirinya harus menerka sendiri. Anti hanya cerita soal Zaka pada kami, tapi Anti nggak pernah cerita tentang siapa pemuda itu, tutur Haira. Sebenarnya Permata ingin mengatakan kepada teman-temannya, namun apakah ini adalah waktu yang tepat untuk jujur pada mereka tentang siapa dirinya sebenarnya? Apakah teman-temannya akan marah kepadanya kalau tahu bahwa selama ini Permata membohongi mereka? Memikirkan semua hal ini membuat Permata takut. Ana akan bilang kalau waktunya udah tepat. Haira tak mau mendengarkan. Ia terus mendesak Permata agar segera memberitahunya. Ia berjanji tidak akan memberitahukan kepada siapapun, namun bukannya menjawab, Permata malah tetap asik memakan makanannya. Udahlah, kalau emang Permata nggak bisa cerita, Anti jangan paksa, ucap Kalista yang baru saja datang bersama dengan yang lain. Iya nih Haira, kan nggak semuanya harus dibagi, setiap orang punya privasi mereka, Dianti. Haira menghela napas berat, ia menyadarkan tubuhnya ke kursi sangat menyebalkan. Kenapa sih Permata nggak bilang aja? Emang jiwa emak-emak udah melekat di diri Haira deh. Yang ditanyakan Haira itu apa Permata? Ucap Dianti. Ia bingung, sejak kemarin ia selalu mengikuti Permata. Kalian tahu nggak, kemarin pas pulang dari pasar Permata diantar sama cowok kita, taunya Zaka kan? Nah ini bukan wajar dong kalau anak kepo, sahut Haira. Mereka kompak menatap Permata, sementara yang menjadi pusat perhatian hanya tersenyum. Ia bukan tak ingin memberitahukan, hanya saja ia belum siap dengan respon mereka ketika tahu tentang Furkan dan pernikahannya. Oh udah ada yang baru ya? Ya udahlah Haira, entar kalau Permata mau dia akan kenalkan siapa pemuda yang mengantarkannya pulang, sahut Devi. Ini nih yang paling tidak disukai Haira, ia bosan sekali menunggu. Ya mau gimana lagi, mereka semua benar, biarlah Permata yang mengatakan kepada mereka siapa pemuda tersebut. Mau dipaksa pun gak akan mau. Permata ngaku kalau dia belum siap. Boleh ikut gabung gak? Zaka duduk di samping kami ya. Mereka menatap Permata seakan memberi kode kalau hanya Permata yang berhak menentukan apakah Zaka boleh bergabung dengan mereka atau tidak. Serah Permata. Keadaan tampak canggung kala Zaka hadir di tengah-tengah mereka. Tentu saja mereka tak bisa berbicara seperti tadi. Cuman 10 menit ya, abis itu lo langsung cabut, ucap Permata. Zaka mengiyakan, udah biasa mah dia diusir seperti itu oleh Permata. Zaka tak tersinggung sama sekali sebab ia tahu betul gimana sifat dan karakter Permata. Jika Permata emang merasa terganggu dengan kehadiran seseorang, beginilah sikap Permata. Berarti gue harus manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dong ya. Zaka tersenyum ramah pada Permata. Ingin sekali Permata menjawab pertanyaan Zaka, namun ia takut kalau rasa di masa lalu akan bertambah besar. Ia dilema. Permata tak tahu keputusan apa yang akan ia ambil. Ia ingat tujuan awalnya ke asrama adalah untuk bercerai dengan Furkan, tapi kenapa sekarang ada sebahagian dirinya yang menolak? Apakah benar kalau ia telah punya rasa terhadap Furkan?
Hai kalian teman-temannya Permata, ya kenalin gue Zaka, mantannya Permata. Kalian mungkin udah kenal gue ataupun belum. Tanpa diminta, Zaka memperkenalkan dirinya kepada mereka. Zaka emang sangat mudah berbaur dengan orang baru. Ia juga sebenarnya cuek kalau tak suka dengan seseorang, jadi tergantung dengan siapa lawan bicara Zaka sikapnya bisa menyesuaikan. Teman-teman Permata juga memperkenalkan diri mereka pada Zaka, mulai dari nama, jurusan sampai kesukaan maupun hobi. Wah kalian ya cewek-cewek harus sering olahraga deh biar badan kalian sehat, saran Zaka. Tapi lo kan tahu sendiri cewek tuh kadang ada ya sifat magerannya datang, gimana dong Kamia? Harus dilawan, jawab Zaka. Mau tanya dong, lo masih ada rasa Permata? Devi, kalau gue nggak ada rasa sama Permata maka gue nggak akan terus berada dia seperti sekarang. Zaka mengatakan itu dengan penuh percaya diri. Andai aja keadaan tidak serumit ini bagi mereka berdua maka Permata tak akan diam saja seperti orang bodoh. Ia akan membalas semua ucapan manis Zaka. Sayang semesta sepertinya memang tidak merestui mereka. Sekarang Permata baru percaya dengan kata pepatah, jangan pernah berharap kepada manusia karena ketika kamu berharap kepada manusia kamu juga harus siap menanggung rasa kecewa yang teramat besar. Sakit, sangat teramat sakit di hulu hati Permata. Bibirnya memang terus bungkam tapi sukmanya berteriak begitu hebat. Jangan berharap ke gue Zaka, nanti lo kecewa. Barulah Permata menatap Zaka. Nggak apa-apa, perasaan nggak ada yang dapat ngendaliin, bahkan gue sendiri aja nggak bisa Permata. Kalaupun suatu saat lo bukan milik gue maka setidaknya gue punya kenangan indah bersama lo. Zaka emang paling pandai menyembunyikan setiap gejolak di dadanya. Badai besar dalam diri Zaka bisa ia tutupi dengan senyuman seindah surya. Tidak semua orang bisa membaca arti di balik mata Zaka, bahkan Permata sendiri juga belum mampu memahami Zaka sepenuhnya. Bagi Permata Zaka bagaikan labirin yang sulit dipecahkan. Kayaknya waktu 10 menit gue udah habis. Permisi, pamit Zaka. Zaka tahu batasannya, ia tidak akan terlalu memaksa jika memang Permata tak suka keberadaannya. Sementara Permata menatap Zaka dengan tatapan sendu. Harus ia akui kalau sikap Permata kepada Zaka memang agak kasar, tapi apa yang harus dia lakukan? Haruskah ia bersikap seperti dulu seolah-olah nggak terjadi apa-apa atau meminta bantuan Zaka agar ia bisa lepas dari hubungan yang sedang ia jalani sekarang? Dia emang tulus sih, wajar kalau Anti marah padanya saat meninggalkan Anti dulu, Kamia. Sejak pagi Permata merasakan mual dan sakit di kepala. Hari ini ia izin tidak masuk kampus lantaran emang kondisinya tidak memungkinkan. Sebenarnya Permata tetap ingin datang ke kampus, ia takut akan ketinggalan mata kuliah apalagi dosen suka memberikan tugas secara tiba-tiba. Bagaimana kalau nanti ia kesulitan menyelesaikan tugas sebab tidak hadir ke kampus? Namun Kak Tina melarang keras niat Permata. Bukan apa-apa, badan Permata sangat panas tapi ia mengigil kedinginan kalau dipaksakan datang ke kampus, takutnya keadaan Permata tambah memburuk. Seharian ini Kak Tina berada di kamar Permata, tidak ada yang menjaganya, semua teman-temannya baru akan pulang jam 4 sore. Permata sudah menyuruh Kak Tina kembali saja ke kamarnya. Ia merasa tak enak merepotkan Kak Tina, tapi Tina mengatakan kalau ini memang sudah menjadi tugasnya sebagai pembina asrama merawat anak-anak yang sedang sakit atau berada dalam kesulitan. Sampai siang pun panas Permata tidak juga turun, padahal Kak Tina sudah memberinya obat dan mengompres Permata, tetap saja keadaan Permata tidak membaik. Saya akan telpon Gus Furkan, ya Permata. Cemas, itulah yang dirasakan oleh Kak Tina. Ia merasa harus segera memberitahukan Furkan mengenai keadaan Permata. Biasanya kalau demam ringan keadaan tubuh akan membaik setelah diberi obat dan dikompres dengan air hangat, tetapi keadaan Permata sama sekali tidak menunjukkan reaksi atas obat yang diberikan.
Assalamualaikum Gus, maaf mengganggu waktunya Gus, ucap Kak Tina setelah sambungan terhubung. Waalaikumsalam Tina, ada apa ya? Furkan langsung menanyakan ke intinya. Begini Gus, Permata sejak pagi sakit, udah diberi obat tapi keadaannya tetap tidak membaik Gus, jelas Kak Tina. Baik, saya akan segera ke sana, makasih Kak. Sama-sama Gus. Furkan memutus sambungan teleponnya. Pantas saja sejak tadi perasaan Furkan tidak tenang, ternyata ini alasannya. Furkan yang sedang mengajar di kelas meminta salah seorang ustadz untuk menggantikannya mengajar. Tidak mungkin Furkan meninggalkan anak-anak didiknya begitu saja. Bisa sih ia memberikan tugas kepada mereka, tapi itu tidak menjamin kalau mereka akan tetap tenang selama jam pelajaran selesai. Jadi solusi terbaiknya adalah memang harus ada yang menggantikan dirinya di kelas demi menjaga ketentraman suasana kelas. Kamu salah makan kemarin Permata atau gimana? Demam kamu tinggi banget. Nggak tahu Kak, sejak semalam emang udah ngerasa nggak enakan, jawab Permata dengan parau. Kak Tina masih setia duduk di samping Permata. Ia terus mengompres Permata berharap keadaannya akan segera membaik. Ia juga kadang menyuruh Permata minum air putih, bisa jadi ia kekurangan cairan dalam tubuh. Secara Permata anaknya memang malas sekali minum, kadang ia hanya minum 2 kali sehari, mana cukup untuk tubuhnya. Apa mungkin Permata kelelahan ya, sebab sudah beberapa hari ini Kak Tina memperhatikannya bergadang mengerjakan tugas kuliah bahkan sampai jam 3 pagi. Nanti sekitar jam 7.30 Permata harus segera berangkat ke kampus. Tugas perkuliahan memang tidak ada habisnya. Setiap saat dosen akan selalu memberikan deretan tugas untuk dikerjakan oleh mahasiswanya dalam beberapa hari. Tidak semua dosen seperti itu, kadang ada dosen yang sangat pengertian kepada mahasiswanya, mengerti karakter dan kepribadian para mahasiswa, namun tak sedikit juga dosen yang menyebalkan. Permata, kakak kan sering bilang ke Anti jangan malas minum air putih. Anti sih malas banget minum, omel Kak Tina. Bukan marah, hanya saja itu adalah bentuk perhatian Kak Tina kepada Permata. Sementara Permata menyadari kalau ia selama ini memang sangat lalai dalam menjaga kesehatan tubuhnya. Saat sakit baru menyadari kalau kesehatan sangatlah penting, tapi kadang Permata hanya mengingatnya ketika sakit. Nanti kalau udah sembuh ia juga lupa, memang secepat itu. Iya Kak. Satu notifikasi masuk ke HP Kak Tina, pesan tersebut dari Furkan. Ia rupanya sudah ada di depan asrama putri. Kak Tina membalas pesan Furkan, ia mengatakan kalau akan segera keluar bersama Permata. Ayo Gus, Furkan udah datang Permata. Kak Tina membantu Permata bersiap dan memasukkan beberapa bajunya ke dalam tas. Memang lebih baik Permata dirawat di rumah. Saat keadaannya sudah membaik barulah Kak kembali ke asrama. Dengan perlahan Kak Tina memapah Permata menuju lobi asrama di mana Furkan menunggu. Gus, panggil Kak Tina. Furkan menoleh. Ia menoleh. Keadaan Permata sangat memprihatinkan. Dia yang dulu tidak bisa diam selalu bicara sekarang pucat bagaikan mayat. Gus, ini beberapa barang Permata lebih baik ia dirawat di rumah saja dulu sampai keadaannya benar-benar membaik. Baik Tina, tolong masukkan barangnya ke dalam mobil ya. Furkan membantu Permata berjalan sementara Kak Tina memasukkan barang-barang Permata ke dalam mobil. Terima kasih atas bantuannya, saya pamit dulu. Sama-sama Gus. Hal pertama yang dilakukan Furkan adalah menuju rumah sakit. Permata harus segera mendapatkan bantuan medis. Selama dalam perjalanannya ia terus memperhatikan Permata yang memegang perutnya. Sesekali Furkan menanyakan, mengajak Permata berbicara, namun tak terlalu ditanggapi oleh Permata, mungkin karena kondisinya yang sedang sakit membuatnya kurang memperhatikan sekitar. Sekitar 30 menit mereka sampai di rumah sakit. Furkan meraih tangan Permata lalu menuntunnya berjalan masuk ke dalam rumah sakit. Mereka harus mengambil antrian terlebih dahulu. Untung saja hari ini tidak terlalu banyak pengunjung.
jadi mereka tidak usah menunggu terlalu lama. Furkan juga tak yakin kalau Permata bisa menunggu lebih lama lagi. "Silahkan masuk Pak," ucap seorang perawat. Furkan memegang pundak Permata bahkan untuk menahan berat tubuhnya sendiri Permata tak sanggup. Permata berbaring di kasur pasien. Dengan cekatan seorang dokter perempuan memeriksa keadaannya mulai dari denyut nadi sampai suhu tubuh Permata. Setelah selesai memeriksa keadaannya, dokter tersebut menuliskan beberapa resep obat untuk Permata. "Ini resep obat untuk menurunkan panasnya ya Pak. Hal ini sering terjadi karena kelelahan dan kurangnya nutrisi pada tubuh Bapak. Harus sering-sering ngingetin istri Bapak buat makan buah-buahan dan sayuran," saran sang dokter. "Makasih ya Dok. Mereka pulang sesuai saran dari Kak Tina. Lebih baik Permata dirawat di rumah saja sampai keadaannya lebih membaik." Furkan juga sudah menghubungi Umi dan abinya mengenai keadaan Permata. Mereka juga menyarankan memang lebih baik Permata di rumah saja, itu akan lebih bagus. Mereka juga sangat cemas dengan keadaan Permata ketika Furkan mengatakan kalau Permata demam tinggi. Selama Permata sakit, Furkan absen untuk mengajar di madrasah. Ia tidak tenang meninggalkan Permata dalam keadaan sakit, padahal uminya juga mengatakan kalau tak ada yang perlu dicemaskan, mereka akan menjaga Permata dengan baik. Tetap saja Furkan ingin merawat Permata. Pada akhirnya umi Furkan menyerah dan membiarkan Furkan melakukan apa yang diinginkannya. "Dengar ya apa yang dibilang dokter, kamu tuh harus jaga badan. Tiap minggu saya akan mengirim buah-buahan ke asrama kamu Permata," ucap Furkan. "Nggak usah ngapain sih, entar ngerepotin loh," tolak Permata. "Lebih ngerepotin mana saat kamu sakit atau cuman sekedar nganterin buah-buahan doang?" tanya Furkan. "Iya deh," Permata mengalah. Memang kalau ditanya mana yang lebih ngerepotin, jelas saat Permata sakit lah. Ia menyandar di kepala ranjang sementara Furkan duduk di samping Permata. Ia membereskan piring sisa makanan Permata. "Kakimu masih sakit kan? Biar saya urut." Tanpa menunggu jawaban Permata, Furkan mengurut kaki Permata. Ada rasa tidak enak dalam diri Permata ketika Furkan memperlakukannya dengan sangat istimewa. Ia tak pernah melihat seorang lelaki memperlakukan wanita seperti ini, bahkan ayahnya sendiri. Saat ibunya sakit, ayah Permata memang ada di samping ibunya, tapi tak sampai seperti ini. Permata semakin merasa bersalah kepada Furkan atas semua tindakan bodoh yang ia lakukan. Furkan tetap baik kepadanya, tak pernah berlaku kasar sama sekali, palingan hanya bertingkah sangat menyebalkan. "Kalau sama perempuan lain lo juga akan bersikap semanis ini?" "Permata, wanita yang bukan mahram saya, tidak mungkin saya akan bersikap seperti sekarang kecuali dengan ibu saya. Bukankah Tuhan telah menetapkan batas antara laki-laki dan perempuan?" jelas Furkan sembari menatap Permata dalam. Permata baru tahu selain hebat dalam mengajar, ternyata Furkan juga hebat dalam hal lain, contohnya jadi tukang pijat wakak. Permata jadi penasaran dengan satu hal. Kalau menurut lo mengurus rumah dan anak, apakah itu hanya menjadi tugas seorang perempuan? Tentu saja tidak Permata, semua hal tersebut bukan hanya tugas seorang perempuan melainkan juga tugas seorang laki-laki. Kalau istrinya sakit sama seperti kamu sekarang, masa iya saya tetap nyuruh kamu mengerjakan pekerjaan rumah? Tapi kan zaman sekarang banyak yang beranggapan kalau mengurus rumah dan mengurus anak adalah tugas seorang perempuan. Mereka tidak paham hal tersebut Permata, makanya orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu sama sekali. Jawaban Furkan mampu membuat Permata begitu terkesan, padahal zaman sekarang memang banyak para laki-laki beranggapan kalau tugas mengurus rumah apalagi membesarkan anak adalah tugas seorang istri, sementara laki-laki hanya bertugas mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah memijat kaki Permata, ia juga memijat tangan istrinya tersebut. "Kalau begini kan adem, tenang tumben." Memang Permata tidak ada penolakan sama sekali. Biasanya mana mau Permata dipegang oleh Furkan.
Hari ini Permata tak banyak membantah, hanya banyak bertanya dan Furkan menjawab semua pertanyaan Permata dengan penjelasan yang mudah dipahami. Maaf ya kalau selama ini gue banyak ngerepotin lo. Nggak apa-apa kok, lagian emang udah tugas saya untuk menjaga dan merawatmu dengan baik, masa ia nyuruh satpam buat jagain istri saya, canda Furkan. Permata juga ikut tertawa mendengar candaan Furkan. Ia mencubit paha Furkan, dasar sifat nyebelinnya nggak hilang sih. Kok lo biasa aja sih? Tanya Permata ketika melihat Furkan tidak meringis kesakitan. Nggak, soalnya keknya cubitnya pakai kasih sayang deh. Furkan tersenyum kepada Permata. Mendengar hal tersebut Permata merasakan hal berbeda. Ia mencubit Furkan lebih keras, barulah Furkan meringis kesakitan. Kayaknya paha Furkan memerah deh, saking kuatnya Permata mencubitnya. Nah ini baru sakit Permata. Furkan memegang pahanya yang dicubit oleh Permata. Makanya jangan gombal, protes Permata. Kalau saya gombal sama yang lain baru salah, kalau sama istri sendiri nggak apa-apa dong. Ah serah deh. Permata memalingkan wajahnya ke arah jendela, tak mau menatap Furkan, tidak baik bagi kesehatan jantungnya. Mungkin memang benar kalau Permata sudah jatuh hati kepada Furkan. Wanita manapun yang berada di posisi Permata sekarang pasti juga akan jatuh kepada Furkan. Bagaimana tidak, cara Furkan memperlakukan wanita sangatlah istimewa, sederhana, namun tidak semuanya bisa. Gue cantik nggak? Tanya Permata dengan tiba-tiba. Furkan tampak berpikir lalu melipat kedua tangannya di dada. Ia tak langsung menjawab pertanyaan Permata. Tentu saja hal tersebut membuat Permata menjadi kesal. Bilang aja kalau nggak cantik, Permata ngambek. Di mata saya hanya kamu yang paling cantik Permata, nggak ada yang lain. Memang banyak wanita cantik di luar sana, namun hanya kamu istri saya yang paling cantik. Permata mengulum senyum, tak mau terlihat salting di depan Furkan. Sayang rona merah di pipi Permata mengatakan hal sebaliknya. Furkan menyadarinya tapi ia tak mengatakan apapun, hanya mencoba tersenyum. Coba aja sikap Permata begini sejak dulu kan enak dilihatnya, nggak perlu ribut tiap hari mah. Furkan tak bohong, semua yang dia katakan murni dari dalam hatinya, bukan sekedar gombalan buaya darat. Memang masih banyak gadis di luar sana, namun yang paling cantik bagi Furkan hanyalah Permata, tidak ada wanita lain. Sikap istrinya terkadang memang kekanak-kanakan, tidak dewasa, sering bikin ulah, agak sedikit pemberontak dan keras kepala, namun entah mengapa semua hal tersebut yang membuat Furkan jatuh hati kepada Permata. Punggung gue juga sakit, tolongin pijitin juga dong. Permata membelakangi Furkan sembari menunjuk bagian punggungnya yang sakit. Serius, duduk seharian di kamar membuatnya seperti orang lansia. Punggungnya terasa sakit akibat kelamaan rebahan. Bahkan untuk mengambil makanan di dapur saja tidak diperbolehkan oleh Umi. Ia mengatakan kalau seharusnya Permata di kamar saja biar Furkan yang mengantarkan makanan ke kamarnya, padahal kondisi Permata sudah jauh lebih baik dari yang kemarin. Yang ini kan, Furkan memijit bagian punggung yang ditujuk Permata. Saat Furkan memijit punggungnya, tiba-tiba Permata jadi teringat sesuatu. Ia tak bisa menyembunyikan pernikahannya dari teman-temannya. Cepat atau lambat mereka pasti akan tahu mengenai hal ini. Permata tak ingin mereka nantinya tahu dari orang lain. Ia mengirim pesan di grup, hanya ada mereka saja. Permata meminta mereka semua untuk datang ke pondok sambil menjenguknya. Ya, Permata akan menerima apapun resikonya nanti, termasuk kalau mereka marah kepada Permata karena memang dia yang salah. Gue minta teman-teman gue buat datang ke pondok Furkan. Gue rasa udah seharusnya mereka tahu soal pernikahan kita, ucap Permata. Saya nggak ada masalah Permata, tapi apakah kamu yakin? Permata mengangguk. Ia sudah sangat yakin untuk jujur kepada teman-temannya. Sudah terlalu lama ia menyembunyikan hal ini kepada mereka. Sinar matahari menghangatkan tubuh Permata. Ia menikmati susana yang disuguhkan alam. Hanya ada dia sendirian, tidak ada orang lain.
Hari ini Permata sudah benar-benar pulih jadi ia tak perlu minum obat dari dokter lagi. Furkan sedang mengajar di madrasah sedangkan Umi dan Abi ada kegiatan di luar kota pergi ziarah ke makam-makam syekh yang berperan penting dalam menegakkan agama Allah. Sesuai permintaan Permata, teman-temannya akan datang siang ini sehabis zuhur. Di tangan Permata ada sebuah catatan medis mengenai dirinya. Permata tersenyum, ada arti di balik senyumannya. Benar kata orang bahwa takdir dan masa depan tidak bisa ditebak sama sekali. Banyak orang yang penasaran dengan masa depannya sendiri. Memang masa depan penuh dengan teka-teki, membingungkan. Kalau kita tahu seperti apa masa depan kita, dengan siapa akan menikah, kesulitan apa yang akan dihadapi, kalau kita tahu maka kehidupan ini tidak akan seru lagi. Permata menatap sekitar dedaunan yang sudah mulai menguning berjatuhan tertiup oleh angin. Semua hal tersebut tak lepas dari perhatian Permata. Ia jadi teringat pada sebuah kata-kata kotes di sosial media bahwa takdir manusia itu telah ditetapkan, bahkan sehelai daun yang jatuh sudah tertulis di lauh mahfuz. Begitu indahnya Allah menata kehidupan ini penuh misteri. Teka-teki yang membingungkan, semua itu punya alasan tersendiri. Barangkali takdir yang dijalani Permata sekarang adalah takdir yang terbaik. Sekeras apapun ia menolak, kalau Tuhan tak mengizinkan maka tetap saja tidak bisa. Ia ingat betul saat acara pernikahannya Permata mengunci pintu, tak mau keluar sama sekali meski sudah berkali-kali diketuk oleh keluarganya berharap pernikahannya menjadi batal, namun sayang pernikahannya tetap berjalan tanpa ada dirinya di sana. Betapa kagetnya Permata saat bangun tidur. Hal yang pertama kali ia lihat adalah seorang lelaki berpenampilan rapi di hadapannya, sementara ia sangatlah berantakan. Lalu hal yang membuatnya tak kalah sok lagi adalah ketika pemuda tersebut mengatakan kalau ia suami Permata. Baiklah, mulai sekarang Permata akan mencoba menerima takdirnya. Memang tidak bisa langsung berubah, ia akan mulai secara pelan-pelan sebelum semuanya terlambat. Permata hanya ingin mengukir cerita dan kenangan yang indah di kehidupan yang singkat di dunia. Merasa cukup dengan quality time-nya, Permata berjalan mengelilingi pondok pesantren, mengingat setiap detail sudut kegiatan apa yang dilakukan para santri. Ia sadar selama ini ia tak mau peduli sama sekali, padahal pesantren ini sekarang adalah bagian dalam hidupnya. Semua orang tahu itu. Mungkin hanya Permata yang tidak menganggapnya penting di sini, namun kenyataannya malah sebaliknya. Apakah sudah terlambat untuk berubah? Rasanya belum, masih ada kesempatan untuk berubah sebelum kematian datang menghampiri. Misi Ning, ucap salah seorang santri. Iya, ada yang mencari Ning, kata mereka. Sih teman-teman Ning, sekarang mereka ada di dalam Ning. Astaga, Permata seakan lupa waktu. Ternyata berkeliling pesantren cukup menguras waktunya. Ternyata semua berjalan begitu cepat tanpa kita sadar sama sekali. Permata menarik napas, ia sudah sangat yakin mengatakan kepada mereka tentang semua kebenaran ini, termasuk apabila mereka akan menjauhi Permata nantinya. Ia memang pantas untuk semua itu. Maaf buat kalian menunggu. Teman-teman Permata kompak melihat ke arah sumber suara di sana. Permata tersenyum ramah kepada mereka lalu duduk berseberangan. Dibawa makanan dan minumannya ke sini ya. Iya Ning, diam, belum ada yang membuka percakapan. Jujur mereka bingung dengan kondisi yang mereka hadapi sekarang. Pertama Permata meminta mereka untuk datang ke pondok pesantren tanpa menjelaskan alasannya. Saat ditanya pun Permata tak merespon. Lalu ketika mereka sampai semua orang memanggil Permata dengan sebutan Ning. Sungguh ada banyak pertanyaan dalam benak mereka. Apa yang anti sembunyikan dari kami Permata? Kalista lah yang membuka suara. Ia tak bisa menahan diri lebih lama lagi. Sejak kemarin ia tak bisa tidur. Kenapa Permata menyuruh mereka datang ke sini? Tentu ada hal yang serius. Haira, beberapa hari lalu Anti sempat bertanyakan siapa pemuda yang mengantarkan Ana ke asrama. Dia adalah Furkan, suami Ana. Sok,
Itulah yang mereka rasakan sekarang. Pernyataan ini sungguh sama sekali tak mereka duga sama sekali, apalagi Haira yang hanya bisa terdiam, ia tak bisa berkata-kata lagi. Maaf, Ana menyembunyikan ini dari kalian semua karena Ana belum siap akan status Ana yang sekarang. Ana dinikahkan secara paksa oleh orang tua Ana dan itu membuat Ana marah dengan mereka. Ana juga selalu mencari perkara dengan Furkan, berharap ia mau menceraikan Ana dan Ana bisa mendapatkan hidup Ana kembali. Namun seiring berjalannya waktu Ana mulai menerima semua takdir yang telah Tuhan tuliskan untuk Ana dan Ana baru bisa mengatakan kebenarannya sama kalian sekarang. Kalista memeluk Permata erat. Ia tahu semua ini sangatlah berat bagi Permata. Sejak awal Permata bercerita soal pernikahan Gus dan Ning, dari sana ia merasa ada yang tak diceritakan Permata kepada mereka. Ia kaget namun tak terlalu kentara. Siapapun di posisi Permata pasti akan mengalami hal yang sama. Lalu selanjutnya Haira juga yang lainnya juga ikut memeluk Permata erat. Tak ada percakapan, hanya ada air mata untuk menjelaskan perasaan mereka semua. Tidak, mereka tak marah tapi mereka memang agak sedikit kecewa. Tak mengapa, semua orang punya hal yang memang harus mereka sembunyikan. Sebagai seorang teman dan sahabat mereka tak akan marah, apalagi menjauhi Permata. Mereka akan tetap ada di samping Permata. Bersambung.